Universitas Negeri Lampung. Politeknik Media Kreatif. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Selanjutnya Universitas Negeri Malang. Selanjutnya Institut 10 November. Yang selanjutnya adalah Politeknik Kesehatan Jakarta. Selanjutnya Universitas Islam Negeri Jakarta. Selanjutnya agak kembali. Iya, kita keluar ya, maaf ya. Selanjutnya Universitas Negeri Jakarta. Oke, selanjutnya Universitas Bakri. Selanjutnya Universitas Brawijaya. Selanjutnya Institut Teknologi Bandung. Ini kayaknya yang paling ramai kalau Apa sih ya di sini, Jos? Selanjutnya Universitas Indonesia. Jenderal-nya mana nih? Jenderal-nya nih? Nyanyi dong, nyanyi saling, nyanyi saling. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Selanjutnya Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi. Selanjutnya Universitas Pajajaran. Selanjutnya Universitas Diponegoro. Selanjutnya Institut Pertanian Bogor. Dan lanjut lagi Universitas Gulungan Nasional Veteran Jakarta. Oke. Ini dia Institut Pertanian Bogor. Boleh dong Bapak dulu aku memegang jawabannya dulu. Ini yang terakhir nih, Jos, UTM PJ. Oke, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat alumni angkatan 2024. Jujur banget, gue langsung expect udah Sekarang ya, tapi boleh musiknya dulu ya. Oke. Ternyata emang alumni masih maju penjara tuh bener keren-keren banget ya. Semoga masa 2025 dan analisa terusnya bisa lebih menakjubkan lagi ya teman-teman ya. Amin. Amin amin. Mau benar amin amin ya. Amin. By the way, Jos, berarti ini udah selesai dong kita. Belum dong now. Soalnya kita masih dalam keadaan yang bakal menambah bisa juga teman-teman semuanya loh. Atau tugas tema apaan kah? Atau ngapain? Oke,
Nah, setelah ini kita akan langsung menyaksikan pemaparan perwakilan jalur dari seleksi perguruan tinggi yang pastinya akan menanti oleh teman-teman sendiri ya. Kita langsung aja ya. Langsung aja ke jalur pertama Nau. Yang pertama ada perwakilan jalur SNBP kepada Raden Mas Akmal dari Universitas Gadjah Mada. Kami persilakan. Kalian mau lulus PTN atau enggak? Kurang kencang. Ayo, mau lulus PTN atau enggak? Mau lulus PTN, yang saya mau lulus PTN, apapun itu tetap jadi pilihan kalian, tapi selama itu membanggakan dari kalian, silahkan lakukan. Dan kalau ini membanggakan dari kalian, usahakan untuk itu. Oke? Akan diwakili oleh Nasir Sarkan dan juga Muhammad Said Fakri. Oleh karena itu kami silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, aku Hazel dari Fiskal UI 24. Sebelumnya kenalin gua Said dari Fiskal UI 24 juga nih. Oke, jadi karena kita jadi perwakilan dari Mandiri Jalur Tes. Nah, saya kalau boleh tahu, kamu daftar jalur Mandiri Tes itu universitas di mana aja sih? Kalau di Mandiri sendiri waktu itu gua daftar di pertama di Unpad, terus sama UI aja sih kalau jalur tes. Oke, kalau boleh tahu UI itu dulu simak tuh tesnya apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau di UI sendiri itu yang jalur tesnya macam ada simak UI ya. Jadi sebenarnya kalau di simak UI itu tesnya mirip-mirip sama sampai sih mirip sama SNBT, tapi bedanya di UI itu tesnya soal-soalnya agak lebih susah juga. Jadi ya karena ini semester terakhir, jadi kita harus lebih belajar lagi buat masuk simak UI ini. Oke, keren banget nih saya. Nah, kalau aku sendiri kemarin aku juga coba simak UI. Tapi setelah itu aku juga coba di UGM. Nah, kalau UGM itu teman-teman, kalian itu selain kalian pakai solo TBK, kalian juga ada tes materi sekolah kayak sosiologi, geografi, ekonomi, dan lain-lainnya. Dan untuk yang lain juga ada, saya waktu itu daftar di UPN. Nah, di UPN itu kalian selain pakai solo TBK juga, kalian ada tes bela negara. Nah, di bela negara itu kalian udah bakal jauh-jauh dari soal-soal PPKN. Terus yang ketiga, saya juga daftar di ITB, waktu itu saya juga coba. Nah, ITB itu
kalau misalnya kalian cuma minat di jurusan yang jurusan sosum, nah itu kalian cuma tes di matematika aja. Sedangkan kalau misalnya kalian ambil teknik, itu kalian juga ditambah dengan soal fisika. Oke, jadi lu mau nambahin kalau di Singapura itu juga kita nanti bakal pakai 50% kan skor PTBK dan 50% nanti pakai skor SMA. Jadi kalau bisa dimaksimalkan aja di Betul, kalau bisa udah aja. Jadi PTBK aja karena pusing juga kan belajar lagi. Oke, mungkin kalau dari aku itu aja. Biasanya ada lagi? Dari gue juga itu aja. Oke, kalau gitu makasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Karen. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Aremiliana dari Program Internasional 2024, anggota aktif IKM FTUI 2024. Ayo beri tepuk tangan dulu dong guys, Kak Karen. Sekarang gimana nih perjuangan kamu waktu talent scouting kan? Ya benar. Gimana tuh? Boleh ceritain nggak? Sharing-sharing aja. Jadi pengalaman aku tuh teman-teman tolong jangan dicontoh. Jadi waktu itu sebenarnya aku udah tahu tentang jalur KKI ini, kelas khusus internasional dari Butia. Itu udah lama sebelum deadline dan itu sempat aku lupain tentang jalur itu. Nah, H-3 penutupan registrasi itu Bu Mila tiba-tiba ngerimain ulang di grup SNBP, baru H-3 aku ngurusin semuanya sampai hari H terakhir itu pembayarannya sempat gagal. Karena deadline-nya itu 11.59 malam, terus aku baru bayar jam 11.45. Tapi puji Tuhan aku tetap kecil. Wah, itu close banget ya, Ren. Bener-bener kayak udah detik-detik stres banget nih, Nak. Kalau TS sendiri tuh rangkaian seleksinya tuh apa aja ya? Jadi buat talent scouting ini teman-teman, kalian cuma butuh nilai raport sama sertifikat, sama ini yang paling penting nih teman-teman, kalau misalnya kalian mau daftar TS itu, kalian harus punya sertifikat IELTS atau nggak TOEFL. Untuk TOEFL itu minimal skornya 550, itu yang tahun lalu. Dan untuk IELTS itu kayaknya minimal kalau nggak salah 8 atau nggak 7,5. Oh iya, aku lupa satu lagi. Ini juga penting, kalian harus nyiapin essay. Jadi essay itu sama aja kayak PPKB, tapi bedanya ini pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Dan aku saranin juga untuk essay talent scouting itu, ya limit aja 1 sampai 2 lembar, nggak usah lebih daripada itu. Nggak bakal dibaca. Bener sih, bener. Kalau soal biaya, spill dikit deh formulirnya. Nah, kalau tentang biaya sebenarnya semuanya ada ya di website ui.ac.id. Tapi informasi yang bisa aku kasih itu untuk Fakultas Teknik sendiri, karena semua harganya itu dipukul rata. Jadi untuk UKT-nya aku dapat 25 per semester dan uang pangkalnya itu 50. Jadi make sure kalian 50.000, aku juga berharapnya begitu Josi. Tapi enggak ya teman-teman, jadi make sure kalian juga bersiap diri tentang biaya biar kalian gak kaget. Karena jujur aku kaget banget loh lihat UKT aku. Jadi don't make the same mistake I did. Oke, beri tepuk tangan dulu dong buat Halo semua. Halo semuanya. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Muhammad Akil Zaiko, bisa dipanggil Akio. Aku Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2024. Dan ini Kendra. Halo, aku Kendra dari jurusan Bahasa Korea. Ya. Jadi sebelumnya kita dari jalur prestasi. Apa tuh Ken? Basically, apa ya hitungannya? Pakai duit. Kayak sertifikat. Iya teman-teman, jadi kita jalur prestasi sebenarnya dari kelas. Jadi setiap ini sebenarnya ada di UI, UGM juga ada, setahu aku namanya PBUB. Di IPB pun ada namanya jalur prestasi juga, dan jalur OSIS. UPN juga ada. Betul, UPN juga ada. Kayak masih banyak kampus. Kalau di UI, di sini sistemnya kita bakal sesuai prestasi, bakal ada klasternya tertentu. Kalau aku sama Kendra, itu di satu klaster yang sama, di mana seni, keagamaan, olahraga, literasi, kebudayaan itu dijadikan satu. Pilihannya FH psikologi, FIB, fisik, dan juga udah itu. Iya udah itu. Nah makanya kita di sini. Dan Kendra dulu prestasinya apa? Aku masuk UI pakai prestasi
prestasi ada 3 sertifikat, tapi 3 sertifikat itu dari satu perlombaan itu ada lomba tari tradisional folklore. Kalau Cio apa nih? Kalau aku sendiri sebenarnya lumayan diverse guys, banyak prestasinya. Karena waktu itu aku upload hampir 50 sertifikat. Tapi mostly it's about karate, terus kayak student ambassador things, and debate, terus juga MUN and so on, kayak gitu. Tapi ya gitu. Kalau oh ya by the way, selain kita seleksi prestasi, kita juga ada seleksi di fakultas masing-masing. Contohnya kayak kita bukan fakultas sih, lebih karena kalau dia sendiri kan jadi ada wawancaranya kan. Terus itu nggak baru gini dong. iya, jadi setelah kita lolos pentas, biasanya di prestasi itu bakal ada tes di masing-masing fakultas. Nah, maksudnya ya fakultas bakal kasih tes. Kalau misalkan Kendra waktu itu wawancara. Oh, ada wawancara. Terus karena mungkin di FIB dan tadi, jadi pas wawancara tuh diminta buat coba Dari- tunjukin gitu. Iya, waktu itu dia top pakai baju dari itu guys. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang lain, kalau aku di Eva sendiri, kita study case. Kita dikasih kasus bahasa Indonesia, disuruh analisis dengan bahasa Inggris, dan juga sebaliknya. Tapi kalau misalkan di fakultas lain, contoh kayak FEB itu tes matematika. Tapi akuntansi itu nggak ada tes. Tapi kalau manajemen dia tes matematika. Kalau FK kayak punya tes-tesnya masing-masing gitu guys. Jadi you guys have to be well prepare karena seleksi prestasi, even though prestasi kalian seni ataupun yang lain-lain, tesnya bisa jadi sesuai dengan jurusan tersebut. Dan kalau misalnya udah dapat email buat wawancara itu kemungkinan besarnya lebih ada ya. Betul, kalau udah dapat email wawancara, the possibility buat lolos itu gede banget. Itu aja sih paling dari kita. Apa lagi? Tips and trick bagi yang masih kelas 10-11 gitu. Aku mungkin mau kasih saran bagi kalian yang emang punya kesempatan buat ikut-ikut olimpiade atau kayak perlombaan-perlombaan maupun ikut akademik atau non akademik, cobain aja.